Jadi satu sisi si collection call center ini kalau dia sudah sampai ada yang masuk dan melakukan pembayaran itu dapat bonus mereka. Kan seperti itu. Nah, dia berbagai macam cara memang dikasih kebebasan. Mau maki-maki mau apa kayak bahasa binatang kayak mau apa segala macam. Biarin. Nah, itu salah satunya serangan pertama, Pak. Yang diserang apa? Mental. Dan apalagi pikiran. Kan otomatis Bapak dengerin kan masih kepikiran. Tuh sampai bawa mobil masukin asuh, kita maki-maki kan gitu kan. Sampai kadang-kadang begitu, ya Allah, gua dimaki-maki hari ini. Nah, seperti itu. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan nih, Pak. Saya juga ya ada lah saya beberapa berhadapan dengan debt collector. Jadi memang saya juga paham ada debt collector yang baik, ada debt collector yang kurang baik, ada debt collector yang justru memberi salam, memberikan doa juga ada. Ada juga saya, iya, semoga Bapak sehat, nanti suatu saat bisa bayar. Ada begitu, Pak. Ada. Iya, rezekinya lancar. Ada seperti itu. Cuman kadang gini, Pak, saya ada debt collector yang by telepon biasanya. Kalau by telepon itu kadang-kadang kalau mungkin karena kita sudah ditelepon hari ini nggak ada respon, besok ditelepon nggak ada respon, alasannya lagi keluarlah, lagi kemana lah. Nah, sekalinya saya angkat dia marah-marah. Ya kadang kita terpancing juga sih, Pak, terpancing jadi ikut emosi juga karena sudah yang nelpon perempuan tapi ngomongnya maaf aja kurang ajar gitu. Kita merasa emosi, terpancing gitu loh. Ini orang perempuan kok kayak, aduh, kalau di samping saya udah saya tabok, kasarnya seperti itu, Pak. Nah, ada yang seperti itu. Terus ada lagi, Pak, saya ada debt collector yang istilahnya mungkin karena punya hutang pasti kita takut salah dan segala macam. Kita ada yang kita nggak mau respon, Pak. Ya seharusnya bagaimana sih, apakah memang harus direspon atau didiemin aja gitu. Itu sih, Pak, yang perlu saya sampaikan. Baik, Pak. Itu berarti ada dua ya, Pak. Jadi yang pertama itu bagaimana mensiasatinya, kita nggak diangkat-angkat terus tiba-tiba kita dimaki-maki begitu kan. Sebenarnya begini, Pak. Itu kembali lagi, kalau dengan kita hadapi dengan tenang, itu semua masalah. Itu Bapak dimaki-makinya wujudnya nggak ada, Pak. Nggak ada. Sebenarnya kalau telepon diginiin aja kan, dimoceh-moceh, dibiarin aja, digoceh-goceh. Kan nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Gitu. Iya. Nih, dulu kawan saya udah gelisah, nggak mau di ruangan. Gitu kan, kenapa? Untuk gue ditelepon. Ada telepon kolektor gitu kan. Kan ditelepon, saya bilang. Nah, saya pernah di mejanya dia. Begitu telepon, sambungin di operator. Orangnya ada gitu kan, ditelepon. Dia marah-marah. Ya taruh aja, kita dengerin aja. Ya mau lu anjing lu, gitu segala macam. Gitu kan. Ya kita dengerin aja dia. Iya. Pak, halo. Ya halo gitu kan, jawab lagi. Dia ngoceh-ngoceh sendiri. Kita mah ngobrol aja berdua ini kan. Dia nggak lihat, Pak. Nah, kenapa? Karena kita udah tenang. Hati kita tenang dulu. Beda kalau kita berhadapan begini, Pak. Ini udah shock terapi bener, Pak. Gitu kan. Karena kita tatapan mata. Jadi kalau yang kemarin, kalau yang masih Bapak tadi yang pertama, dibilang kalau udah itu udah resiko ya, dimaki-maki biarin aja. Tapi kalau Bapak sebenarnya kalau Bapak lihat wujudnya itu orang, Pak, itu lucu-lucu, Pak. Gitu. Tapi mereka ya latihannya maki-maki itu di kaca, Pak. Dia ada kaca, Pak. Stres. Tahu nggak? Seorang collection call center itu, Pak. Itu sampai kadang-kadang ada satu ruang untuk meluapkan emosinya dia, Pak. Oh iya. Gitu. Sampai segitunya. Gitu, dia mau teriak aja gitu. Kalau enggak,
dia tekanan batin juga. Iya. Karena memang tuntutan pekerjaan seperti itu, Pak. Iya. Jadi satu sisi si collection call center ini kalau dia sudah sampai ada yang masuk dan melakukan pembayaran itu dapat bonus mereka. Kan seperti itu. Iya. Nah, dia berbagai macam jalan memang dikasih kebebasan. Mau maki-maki mau apa kayak bahasa binatang kayak mau Iya, apa segala iya. macam. Biarin. Nah, itu salah satunya serangan pertama, Pak. Yang diserang apa? Mental. Mantap. Dan apalagi pikiran. Hmm. Kan otomatis Bapak dengerin kan masih kepikiran. Tuh sampai bawa mobil masuk pikiran, asuh, kita maki-maki kan gitu kan. Iya. Sampai kadang begitu, ya Allah, gua dimaki-maki hari ini. Nah, seperti itu. Iya. Nah, bagaimana? Bapak kan bekerja di forwarding ya. Iya. Nah, bekerja di forwarding. Anggap aja itu Bapak ketemu sama customer. Ketika pekerjaannya salah, Bapak dimaki-maki kan sama aja. Iya. Handling komplain kan? Iya, betul. Nah, kenapa nggak seperti itu? Iya. Nah, itu Gimana Pak? Saat pernah nggak dimaki customer? Ya pernah juga ada kan. Maki lagi? Enggak, kita nggak berani marah. Kita nggak berani marah. Itu. Iya, iyain aja. anggap aja dia customer, Pak. Iya. Jadi Bapak tenang, tetap tenang deh kondisinya. Kadang-kadang itu, Pak, kepikiran. Akhirnya Iya. apa? Ruwet setelah di kantor Betul. di teror kolektor, bawa pulang ke rumah, Betul. ketemu istri. Kok pulangnya malam? Nanya mulu malam-malam. Nah, gitu. Jadi kebawa emosi. Jadi luapannya Iya. tadi emosi nggak kesampaian Iya. di rumah. Jadi Iya. akhirnya nggak tenang, tidur. Akhirnya udah ditanyain baik-baik, jawabnya gitu. Iya. Nah, terus yang kedua tadi, artinya apa tadi? Apakah harus selalu kita jawab? Ap- Apakah kita abaikan? Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kembali lagi kepada diri kita masing-masing nih, Pak. Gitu. Kalau diri kita nggak belum, katakanlah kan ada manusia itu ada titik apa namanya, mungkin lagi hatinya lagi enak Ya, atau lagi ada enggak. Kalau seperti ketika itu. hatinya nggak enak, gundah gulana, lebih baik kita nggak usah naik, nggak Ya. usah Nggak usah jawab. ngangkat, nggak usah jawab. Iya. Tapi kalau misal kita udah kondisi kita udah bisa menenangkan dia, tarik nafas dulu, keluarkan. Nah, oke, kita udah, ya lu mau maki apa segala macam silakan aja. Ya. Toh lu nggak ada di depan mata gua kan gitu kan. Ya. Bahasa istilahnya begitu, Pak. Nah, itu kita bisa sanggapin. Ya, halo gimana? Iya, Pak, saya belum bisa. Baik. Karena apa? Collection itu buat memastikan bahwa Bapak itu masih ada. Masih hidup. Gitu. Iya. Kalau dia datang ke rumah, buat memastikan bahwa datanya itu masih valid. Begitu. Iya. Dicek ya. Iya, sebenarnya gitu. Iya, Sebenarnya kalau udah namanya pemain ya, udah teleponnya diputus, nggak ada kontak ya sudah selesai. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Terus Kalau pindah kita rumah. abaikan, resikonya dia akan telepon ke yang lain. Ya. Kenapa? Misalnya kita abaikan nih, kita nggak ngangkat-ngangkat. Dokter akan telepon pihak lain, keluarga, tetangga. Dia akan salah. Walaupun dia kan ke kontak. Nah, sekarang kalau aplikasi itu Pak, dilihat nanti di aplikasinya. Kalau Bapak pakai pinjol, aplikasinya itu bisa dimatikan, Pak. Jadi data sistem Bapak nggak bisa kelihatan, nggak bisa kebaca. Gitu. Iya. Tapi sekarang ada pasalnya, Pak. Saya bisa melaporkan loh. Misalnya ada call-nya Bapak nih, kontak saya ada di Iya. handphonenya Bapak. Terus saya dihubungin loh. Kamu siapa? Dari mana? Dari PT apa? Gitu. Dia menimbulkan masalah baru, Pak. Nah, itu jarang cuma nge-move aja ada. Kalau dulu belum melek hukum, masyarakat belum melek hukum, kita permalukan di istilahnya kolektor itu, waktu saya bertugas itu kok mempermalukan di sekitar lingkungan Iya. gitu. Bahkan kita kirimin Bapak udah punya utang gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Jadi memang yang diserangnya adalah mental Iya. gitu. Sebenarnya kita juga kalau kumpul nih sama-sama kolektor kita mikir kita juga salah, juga terlalu neror dia juga. Nanti dia gila lebih nggak bisa bayar lagi gitu ya. Iya juga ya gitu, Pak, sebenarnya. Jadi ada kolektor itu maju mundur begitu, Pak. Dia tarik Iya. dulu ya. Iya. Karena ada juga ketika kita tagih, dia teriak-teriak, terus kita mau ngapain juga kan? Dia stres, Iya. depresi. Waduh gila nih kan gitu kan. Kan nggak ada hukumnya nagih ke orang gila kan nggak bisa juga. Dan saya punya catatan ya. Saya menghadapi collection itu lebih baik langsung ketemu loh Pak daripada lewat telepon Pak. Kalau lewat
telepon itu justru yang ada kita kadang kepancing emosi, kadang dia juga emosi, jadi nggak ketemu nih. Tapi kalau berhadapan langsung, justru malah bisa ketawa, saling curhat. Jadi ada catatan saya lebih baik langsung ketemu orangnya, Pak. Itu. Iya, jadi Iya. macem-macem sih Pak orang. Iya. Karena tadi kesiapan mental. Nah, sebenarnya Bapak mental sebenarnya kalau didatengin itu lebih parah Pak. Nah, cuma kalau didatengin ini orang nggak berani macem-macem Pak. Iya. Iya. Kita umpama saya kolektor nih, saya pikir 2 kali Pak. Mau bentak-bentak Bapak, beraninya cuma kata-kata aja, Iya. gitu kan? Kalau ngambil tindakan nggak berani kita Pak, Iya. gitu. Keluar pintu maling nggak selesai kita, gitu. Iya. Iya. Nah, jadi yang diharapkan memang dia datang. Ada juga yang modelnya seperti Bapak. Kawan saya nih, gue pusing nih kalau ini perempuan maki-maki, mulutnya jerat, gini-gini kayak ini segala macam. Udah nggak dia kan diangkat-angkat. Iya. Jadi dia kalau ada telepon ini di reject, di silent aja dia. Iya. Jadi handphonenya di silent aja, udah biarin gitu aja. Dia berharap datang, Pak. Tapi ada kawan saya, ya kan? Dia tuh kalau ketemu orang gugup dia. Jadi Iya, gelisah, takut dia, padahal orangnya nggak apa-apa gitu kan. Iya. Tapi yang datang muka-mukanya apa aja orang-orang Iya. apa kayak wajah-wajah sangar, wajah Iya. itu. Dan dia makin takut nih kayak gitu. Iya. Nah, dia lebih senang ditelepon. Beda-beda. Beda-beda, Iya, senang ditelepon iya, gitu iya. ya. Jadi kalau ditelepon diangkat sama dia, iya halo, iya ibu, iya maaf ibu, begitu dia Pak. Dijawabnya halus, dimaki apa segala macam, kuat dia Pak. Iya. Iya. Karena nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan. Iya. Beda-beda. Iya. Nah, Iya. jadi dia cocok di customer service Pak, makanya. Bagian diomelin, dia senyum-senyum aja gitu Iya. kan. Gitu. Nah, itu tipikal orang beda-beda ya. Nah, Iya. tinggal makanya tadi Bapak, kalau saya lihat Bapak tadi nggak cocok untuk yang di situ ya. Jadi solusinya apa? Ya solusinya kalau ada telepon ya diangkat. Iya. Kalau dia lari masuk ke kantor ya sudah, dia teleponnya nggak usah diangkat, matiin lagi. Ntar dia kerang-kering gitu kan. Iya. Kan operatornya yang pusingan, biarin Iya. aja. Kalau telepon Bapak istilahnya lewat operator. Iya. Kalau langsung, nah itu juga gantung dengan teleponnya. Oh, Kan seperti itu. Kan sekarang iya. telepon bisa lewat handphone juga. Gitu kan. Nah, kalau di handphone lagi itu dia lari di handphone lagi ya gampang, Pak. Iya. Gitu kan. Bapak tinggal model silent aja. Kita kedip-kedip doang sendiri dia. Udah biarin aja. Kerja mah tetap kerja, santai. Iya. Karena kan harapannya Bapak adalah Iya. biarin dia datang dia kan gitu. Karena dia kalau belum sampai tadi Pak, buahnya belum ranum dia nggak akan datang Pak.